Nah, kalau Anda lihat ya, ini jadi serangan Masinton ini sangat sistematis ya. Ini jadi kalau kita kumpul-kumpulkan ini jadi semacam mosaik. Pertama dia menyerang Luhut sebagai Brutus yang ingin menjerumuskan Jokowi, kemudian dia menyampaikan informasi yang dia cicil ini pada Kamis sebelumnya. Dia hanya semacam menyentil dulu yang mengingatkan bahwa mereka ini korporasi besar ini harus dihukum karena mereka mereka terlibat dalam pendanaan kampanye untuk menunda pemilu, dan ini juga melawan konstitusi kan gitu. Dan sekarang terakhir dia langsung ke jantung persoalan, yakni bahwa mereka ini para mafia minyak goreng ini ternyata tidak bermain untuk kepentingan mereka sendiri, tapi ada kepentingan yang lebih besar, yakni untuk pendanaan penundaan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Subno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda? Ini akhir pekan, hari Ahad. Semoga tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya, yang saya kira kita tinggal memasuki putaran terakhir nih, karena kita sudah menjalani 10 hari terakhir untuk ibadah saum Ramadan. Kasus korupsi mafia minyak goreng yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung itu ternyata hanya merupakan puncak gunung es. Ini ada permainan antara penguasa dan korporasi besar untuk menunda pemilu. Bila Kejaksaan Agung serius menanganinya, berani membongkar sampai tuntas, dipastikan kasus ini akan menjadi skandal politik terbesar dalam sejarah politik di Indonesia. Adanya dugaan skandal besar itu diungkap oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu. Supaya lengkap infonya, saya kutipkan saja berita yang ditulis CNN Indonesia. Ini karena walaupun di sini dijelaskan bahwa Masinton bicara kepada media, tetapi saya baru membacanya di CNN. Media-media lain belum saya temukan. Anggota DPR dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan dana atau fundraising untuk mengongkosi wacana penundaan pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung saat ini. Oleh karena itu, anggota Komisi 11 DPR itu pun meminta agar penyidik Kejaksaan Agung mendalami dugaan informasi tersebut. Ya, saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk memelihara dan menunda pemilu itu, kata Masinton kepada wartawan di Jakarta hari Sabtu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Masinton enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai asal informasi tersebut didapat dirinya. Namun ia mengklaim di tengah melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal tersebut. Menurutnya penting agar skandal korupsi pemberian izin ekspor CPO itu diungkap hingga ke akar-akarnya, termasuk kepentingan tertentu yang menjadi motif skandal tersebut. Namanya informasi kan, harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut, ujar Masinton. Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung, maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu. Termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu, tambahnya lagi. Masinton merinci dugaan tersebut bisa dikaitkan dari deklarasi yang dibuat sejumlah petani plasma yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
Kita jadi ingat ya bagaimana beberapa waktu yang lalu Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kan menyatakan ada aspirasi dari para petani sawit untuk menunda pemilu. Ini kalau tidak salah setelah dia bertemu petani sawit di petani plasma ya di Riau. Nah, balik lagi ke apa yang informasi yang disampaikan oleh Mas Hinton. Menurut informasi yang didapat Mas Hinton, petani-petani tersebut dibina korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah. Selain itu, Mas Hinton juga berkaca pada informasi investigasi Tempo terkait dugaan terkait dengan perkara bahan pokok itu. Kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal. Ya ini kan dimanfaatkan betul. Satu situasi di internasional sedang tinggi. Kemudian pemenuhan kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi? Kan ada indikasinya ke situ jelasnya. Nah, sebagai informasi, dugaan tersebut sebenarnya sempat dilontarkan oleh Mas Hinton lewat cuitan di akun Twitter pribadinya. Korporasi besar, perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan Presiden 3 periode harus diberi sanksi. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. Itu cuitannya pada hari Kamis tanggal 21 April lalu. Dalam kasus ini ada 4 tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung. Mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, kemudian Senior Manager Corporate Affair PT Pelita Agung Agri Industri atau Permata Hijau Group, kemudian Stanley MA dan General Manager di bagian General Affair PT Musim Mas Pikari Tagore Sitanggang sebagai tersangka. Kasus ini diselisih jaksa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Dan kala itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan Domestic Market Obligation DMO dan Domestic Price Obligation agar perusahaan yang mengekspor minyak dapat diregulasikan. Dahsyat ya, ini nggak main-main loh sinyalemen dan informasi yang disampaikan oleh politisi PDIP ini. Anda pasti masih ingat ya ketika Mas Hinton bersuara keras menyerang Menko Marinvest Luhut Panjaitan soal penundaan pemilu. Saat itu dia menyebut Luhut sebagai brutus alias pengkhianat di dalam istana yang akan menjerumuskan Jokowi. Sebagai buntut serangan Mas Hinton itu, dia kemudian dilaporkan ke Majelis Kehormatan DPR. Namun laporan itu tak ingin ditanggapi oleh Mas Hinton. Dia menolak untuk menanggapinya dan dia menilainya itu kan sebagai sirkus lawak-lawak ya. Mas Hinton menyebutkan legal standing dari pelapor karena yang melaporkan dia ini adalah sebuah LSM gitu, bukan Luhut sendiri. Kan harusnya kalau yang merasa dicemarkan adalah Luhut Panjaitan ya ya harusnya Luhut lah yang melaporkan ke MKD, bukan orang lain, bukan LSM. Nah kalau Anda lihat ya, ini jadi serangan Mas Hinton ini sangat sistematis ya. Ini jadi kalau kita kumpul-kumpulkan ini jadi semacam mosaik. Pertama dia menyerang Luhut sebagai brutus yang ingin menjerumuskan Jokowi, kemudian dia menyampaikan informasi yang dia cicil ini pada Kamis sebelumnya. Dia hanya semacam menyentil dulu yang mengingatkan bahwa mereka ini korporasi besar ini harus dihukum karena mereka mereka terlibat dalam pendanaan kampanye untuk menunda pemilu dan ini juga melawan konstitusi kan gitu. Dan sekarang terakhir dia langsung ke jantung persoalan, yakni bahwa mereka ini para mafia minyak goreng ini ternyata tidak bermain untuk kepentingan mereka sendiri, tapi ada kepentingan yang lebih besar, yakni untuk pendanaan penundaan pemilu. Saya sendiri dalam beberapa konten sebelumnya pernah mengingatkan serangan dari Mas Hinton kepada Luhut ini tidak boleh dilihat merupakan serangan pribadi. Kita harus melihat partai politik yang ada di belakangnya, yakni PDIP. Untuk melawan seorang Luhut ini kan perlu perlu keberanian yang besar dan juga backup yang besar. Bagaimanapun Luhut ini adalah orang paling berkuasa di Indonesia dan dia disebut sebagai menteri segala urusan, sebuah julukan yang saya kira tidak berlebihan karena
media mencatat saat ini Luhut itu diberi jabatan atau memegang jabatan setidaknya ada 10 jabatan yang diberikan Jokowi kepada Luhut nih. Jadi memang tepat julukan bahwa Luhut adalah menteri segala urusan. Jadi dia orang paling powerful dan tiba-tiba muncul nih anak muda nih, Masinton Pasaribu dan berani menyerang. Jadi Pak Masinton ini jangan dilihat Masinton pribadi ya. Dia ini cuma satu pasukan khusus, pasukan tempur gitu yang diterjunkan dulu di garda depan untuk menjajaki kekuatan sekaligus menghancurkan konsentrasi lawan. Ya, caranya tadi itu dengan mencicil informasi dan terakhir dia kemudian meledakkan informasinya. Nah, ini ada kaitannya pasti dengan sikap Ketua Umum PDIP Megawati yang tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Megawati sebagaimana pernah disebutkan oleh seseorang yang dekat dengan dirinya, itu dikutip oleh inilah.com, dia sampai bersuara keras. Dia mengingatkan orang-orang yang ingin menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan kata-kata yang ya menurut saya ini memang rada keras sekali ya. Memangnya negara ini milik nenek moyangnya. Penolakan PDIP secara resmi setidaknya bisa kita baca dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penolakan itu bahkan disampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika Luhut gagal melobi Puan. Kan Anda ingat ya, pernah ada terjadi pertemuan di Bali waktu itu di sebuah restoran. Kemudian Luhut rupanya mencoba mengutus Muhaimin untuk bertemu dengan Megawati. Tapi permintaan itu juga secara tegas ditolak oleh Megawati dan kata Hasto kalau mau ketemu secara pribadi tidak ada urusannya dengan penundaan pemilu ya anytime Muhaimin itu bisa datang kepada Megawati karena hubungan mereka sebenarnya cukup dekat. Muhaimin ini kan salah satu dari dua orang yakni bersama dengan Saifullah Yusuf yang dititipkan kepada Megawati oleh Gus Dur. Nah, lewat fraksi di DPR, PDIP juga bahkan sampai menarik usulan pembahasan PPHN yang mengharuskan membuka kembali terjadinya peluang untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945. PDIP khawatir pintu amandemen ini akan digunakan penumpang gelap. Jelas dan pasti clear ya, yang dimaksud penumpang gelap itu adalah mereka yang akan memanfaatkan pintu amandemen untuk menunda pemilu. Ya dalam hal ini tentu saja operatornya atau sebenarnya konduktornya adalah Luhut Panjaitan dan yang akan diperpanjang masa jabatannya adalah Jokowi. Nah, balik ke soal pengusutan mafia minyak goreng. Ini menjawab pertanyaan wartawan Jampitsus Febri Ardiansah itu menyatakan tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengusut Luhut Panjaitan dan putra Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep. Luhut melalui anak perusahaannya diketahui mempunyai perusahaan kongsi dengan PT Wilmar Nabati di Indonesia. Ini sebuah perkebunan sawit di Kalimantan Timur namanya, kalau nggak salah daerah Saliki ya. Foto Luhut dengan Komisaris Wilmar MP Tumanggor juga beredar luas. Begitu juga fotonya dengan Kepala Staf Presiden Muldoko. Tapi kalau foto dengan Muldoko ini fotonya rame-rame, beda sekali dengan foto bersama dengan Luhut yang kelihatan sangat intim ya. Nah, Tumanggor itu adalah salah satu tersangka mafia minyak goreng. Sementara PT Persis Solo yang saham terbesarnya dimiliki Kaisang mendapatkan sponsor dari PT Wilmar. Nah, kalau ini benar-benar serius diusut Kejaksaan Agung, walau banyak, saya tahu Anda sendiri meragukan, sama seperti kasus pelaporan Kaisang dan Gibran ke KPK yang sampai sekarang juga tidak diusut, Anda juga pasti meragukan itu ya. Tapi kalau memang betul serius, ini akan jadi skandal besar. Bahkan ini bisa jadi bom atom. Nah, ingat saya nyebutnya sih baru bom atom ya, belum bom nuklir ini bagi Luhut dan Jokowi. Sejauh ini dugaan bahwa PDIP itu membackup penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Masinton ini kan tidak-tidaknya terlihat bahwa Masinton tidak ditegur. Masinton dibiarkan terus melakukan serangan-serangan. Bahkan kalau kasusnya pengusutan dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu PDIP mendukung mendukung tegas ya agar Kejaksaan Agung mengusut tuntas mafia minyak goreng ini. Dan itu terlihat dari pernyataan Ketua DPP PDIP yang juga saat ini menjadi Ketua DPR Puan Maharani. Puan Maharani meminta Kejaksaan Agung mendalami dan mengusut oknum-oknum yang terlibat dalam kasus itu. Sebab kelangkaan minyak goreng ini, kata Puan Maharani, sudah menyengsarakan kehidupan rakyat. Nggak berhenti hanya sampai di situ. Dia juga menegaskan akan segera memanggil Menteri Perdagangan Lutfi. Ini Puan bergerak cepat dan dia nggak merasa perlu untuk menunggu setelah Lebaran.
Lutfi itu dijadwalkan akan dipanggil Senin ini ya, besok ya, tanggal 25 April. Yang sangat menarik, berita dukungan Puan Maharani itu juga dimuat di portal kejaksaanagung.go.id. Jadi ini merupakan sinyal saya kira yang dimainkan oleh Kejaksaan Agung. Hati-hati, dia tahu bahwa akan ada tekanan yang sangat berat, tekanan secara politik dalam pengusutan kasus ini. Tapi dia memberikan sinyal kepada mereka yang menekan, kami didukung oleh PDIP dan dalam hal ini kami didukung oleh Ibu Megawati. Seru ya. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Jangan kemana-mana. Ini karena saya garansi kasus ini bukan hanya ngeri-ngeri sedap, tapi sudah berubah menjadi sangat sedap dan bakal mengerikan. Tapi saya perlu memberi disclaimer ya, itu kalau Kejaksaan Agung benar-benar serius dan tidak terjadi kompromi-kompromi politik. Karena apa? Karena mereka ini bisa saling sandera. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.